Uh, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing lecture hari ini tentang outline dari cardiorespiratory rehab sama sekilas mengenai rehabilitasi COVID yang praktis. Kalau tentang teori saya yakin adik-adik PPDS lebih rajin dalam membaca literatur review. Jadi ini CV saya sudah dibacakan. Ini yang pertama, saya akan membahas tentang outline cardiorespiratory. Karena saya lebih banyak pegang respiratory, jadi saya base-nya saat ini akan mengulas lebih ke arah respiratory atau yang sering dikenal sebagai pulmonary rehabilitation. Pulmonary rehabilitation, seperti yang dikatakan di ATS ERS Task Force, intinya itu adalah suatu kerja tim yang membahas masalah-masalah yang diakibatkan oleh impairment dari paru. Main problemnya apa? Main problemnya 1, restriksi, 2, obstruksi, 3, campuran. Dan kita harus menerapkan prinsip dari respiratory rehab. Izin mungkin bisa di-mute yang lain, Dok? Selain saya mungkin. Izin, ya, terima kasih. Jadi, lalu diaplikasikan prinsip dari respiratory rehab. Di situ adalah basic cause dari masalah utama dari pulmonary rehab. Intinya karena kita harus membagi tidak diagnosis. Kita tidak memberikan program rehab untuk diagnosis, tapi kita memperbaiki fungsi. Kalau fungsi yang terganggu adalah fungsi dalam hal restriksi di paru, kita perbaiki dengan cara perbaikan restriksi. Kalau masalah entah apapun diagnosisnya, kalau itu hasil akhirnya adalah obstruksi, yang kita perbaiki adalah fungsional obstruksinya. Kalau mix, nanti yang kita perbaiki adalah mana yang paling menonjol pada kasus gabungan tersebut. Di sini dikenal sebagai beberapa yang banyak disebutkan. Ini saya berusaha bagi supaya lebih mudah, lebih detail bisa baca dimanapun. Tapi apa yang terjadi dengan restrictive lung dan apa yang terjadi dengan obstructive lung. Bagi yang pernah mengikuti kuliah bersama kami, tim pulmonary rehab, waktu Prof. Kang Seung Weng datang ke Bandung, pasti mungkin beberapa masih ingat bahwa restrictive lung itu adalah primary ventilatory impairment. Kalau obstructive lung itu primary oxygenation impairment. Jadi kalau sumbatan, jalan napas yang terganggu, tolnya yang macet. Kalau restrictive lung, primary ventilasi komponennya yang terganggu. Jadi parenkim. Itu yang harus dibedakan. Jadi nanti kalau lihat diagnosis, pikir itu yang terganggu apanya ya? Saluran nafasnya atau jaringan parunya? Di situ kita tahu kapan itu bisa mix. Kalau sesuatu impairment mengenai jaringan paru dan mengenai jalan napas secara sekaligus, pasti endingnya akan mix. Tapi kalau terkena secara isolated atau terpisah, ini bisa dipisahkan. Ini kotak yang kedua, ini adalah contoh-contoh yang terjadi restriksi dan contoh-contoh yang terjadi obstruksi. Pada kasus-kasus muskuloskeletal, misalnya kifoskoliosis, ankylosing, pectus excavatum, di mana ada deformitas dari dinding torak, pasti akan mengganggu ventilatory komponen. Paru-paru tidak akan bisa mengembang dengan baik karena gerakan thoracic cage-nya tidak baik. Rumah yang bentuknya, konstruksinya tidak sempurna, pasti tidak akan kokoh. Jadi bangunan di dalamnya juga energy of breathing-nya akan tinggi, sehingga komponen restriktif akan terjadi dan paru-paru tidak bisa mengembang dengan baik. Pengembangannya terganggu atau terbatas oleh struktur dari kerangka dinding torak. Neuromuscular dysfunction, ini gantian, otot-otot yang dipersarafi untuk mengangkat dinding torak terganggu. Bagaimana dinding torak itu bisa bergerak? Yang menggerakkan adalah otot, ototnya terganggu karena tidak ada yang nyuruh dia. Sistem neuronnya terganggu. Spinal cord injury, poliomyelitis, hemiplegia,
muscular dystrophy, GBS, itu terjadi hal tersebut. Jadi kita tidak treating respiratory pada spinal cord injury. Kita tidak treating maksudnya tidak treating spinal cord injury terus programnya masing-masing, kalau spinal cord apa, poliomyelitis apa, untuk respirasi tidak. Karena pada kasus-kasus neuromuscular dysfunction itu terjadi restrictive lung. Jadi yang kita perbaiki, latihannya masih akan sama. Untuk restrictive lung itu yang dikerjakan. Jadi sejawat dan adik-adik bisa melihat, mungkin recheck kembali, karena saya yakin semua mendapatkan hal ini sama seperti saya waktu masa pendidikan, hanya karena mungkin sehari-hari tidak berkecimpung di dalam kardiorespirasi, jadi perlu di-refresh kembali. Kemudian masalah parenkim apa saja? Ya penyakit yang terkait di parenkim, fibrotik, karena any kind of fibrotik, bisa karena interstitial lung disease, bisa juga karena post-COVID, bisa karena TB, semua infeksi yang ada mengganggu parenkim bisa menjadi restriksi. Jamur pun begitu, histoplasmosis bisa terjadi di situ. Excisional surgery itu otomatis ada sayatan, ada jaringan parut, ada pasca operasi reseksi, ada perlukaan di dinding torak, itu akan mengganggu compliant. Ibarat baju yang dikupnat tidak akan bisa kita tarik lagi. Jadi recoil komponennya akan terganggu. Pleural condition pasti, untuk mengembang rongga pleura harus fleksibel. Ada pleuritis, ada efusi, pasti terganggu. Kemudian ke obstruksi. Apa aja kondisinya? Yang paling terkenal PPOK, pasti. Penyakit paru obstruktif kronis, yang makin banyak jumlahnya, etiologinya kita tahu, karena polusi sangat tinggi, luas di samping dari merokok. Di samping dari merokok kita tahu namanya biogas. Biogas inhalan. Jadi debu, partikel kotor, orang-orang yang terpapar dengan inhalan baik di partikel yang ada di gedung dengan menggunakan asbes, yang ada partikel-partikel yang seperti pekerjaan tertentu yang ada serpihan-serpihan seperti di pabrik kain, kemudian yang pekerjaan-pekerjaan yang kemungkinan terpapar seperti yang melakukan pekerjaan bor dan lain-lain. Mungkin kalau di rehab yang ada di bengkel OP ya, itu yang terpapar dengan biogas. Asma, hampir mirip dengan PPOK, sama-sama gangguannya di obstruksi. Tapi asma bisa reversible, PPOK tidak. Chronic Progressive Deteriorating Disease itu PPOK. Lambat laun tapi tidak pernah kembali. Yang kita bisa kerjakan adalah mengerem agar perburukan yang terjadi selambat mungkin. Jadi seperti kasus paliatif, kita harus memperbaiki fungsional dia meskipun kita tidak bisa kembalikan kondisi parunya seperti sedia kala. Karena kita mengawal beliau-beliau ini aging lung, ditambah aging lung dengan disabilitas respirasi yang pasti akan mengganggu fungsional. Bronkiektasis, apalagi ini terganggu, gimana penumpukan slem banyak, elastisitas dari saluran nafas bisa dilatasi lebih dari 6 kali, dan itu RW-nya sangat terganggu. SOPT atau sindrom obstruksi pasca tuberkulosis juga sama. TB yang paling hebat sebelum muncul COVID, rajanya adalah tuberkulosa. TB mengganggu apapun yang dia mau, karena dari inhalasi, dari droplet yang terhidup, dia bisa menempel di saluran nafas pertama. Kalau dia sistemik, dia akan masuk ke parenkim dan menyebar ke ekstrapulmoner. Jadi bisa terjadi obstruktif, bisa terjadi restriksi. Bronkiolitis juga sama, infeksi cabang-cabang bronkus, karena peradangan akibat hal-hal tertentu, bisa alergi, bisa karena bakteri ataupun virus atau yang lainnya. Jadi pada kasus restriksi, karena diminished lung expansion, jadi ekspansi pada dadanya itu terganggu, tidal volume-nya otomatis turun, jadi kalau diukur chest ekspansi, dia tidak akan bisa mengembang dengan baik. Kalau dia tidak bisa mengembang dengan baik, otomatis dia tidak bisa menyedot udara dengan baik untuk dilakukan difusi pertukaran gas. Karena ventilasi kan keluar masuknya udara.
kemudian terjadi difusi, habis itu baru perfusi. Otomatis oksigenasi turun. Nggak ada yang nyedot, nggak ada yang masukin. Jadi di situ nanti kita harus masuk intervensi bagaimana ngembangin paru-paru. Kalau dia nggak kuat untuk di breathing, kalau dia nggak bisa narik, ya dibantu untuk ngembungin paru-parunya, dipompa dari luar. Obstructive lung, ini airflow limitation. Kita kenal airflow limitation itu ada pada obstruktif itu, terutama yang jadi role model untuk obstruktif adalah PPOK. Jadi PPOK ada efek lokal, yaitu sumbatan di jalan nafas saja. Tetapi PPOK sendiri inflamatorinya itu tidak hanya di tempat, tapi inflamatorinya itu disebar di seluruh aliran darah ke seluruh tubuh. Jadi terjadi inflamasi secara berjamaah di seluruh tubuh secara serentak. Pada kasus yang kronis, apalagi yang tipe penggolongan GOLD yang paling tinggi, itu sudah kita tidak tahu bagaimana menghentikan karena seluruhnya dari mulai paru-paru sampai ekstrapulmoner ada inflamasi. Sehingga kasus-kasus yang menjadi komplikasi dari PPOK pun banyak. Ending programnya pasti pembuluh darahnya terganggu, semuanya terganggu. Karena inflamasi tidak pernah berhenti. Jadi kalau dilihat sebukan sel-sel radang dan neutrofilnya pasti akan tinggi terus. Systemic effect, lama-lama ujungnya karena work of breathing tinggi, pemecahan otot-ototnya pasti juga tinggi untuk energi, akan terjadi negatif balance dari energi, muscle wasting, dan semuanya akan terjadi. Dan kondisi ditanya mana yang lebih berbahaya, restriksi sama obstruksi. Kalau ditanya kadar bahayanya, bahaya obstruksi. Karena ada inflamasi respon. Kalau ditanya repotnya gimana, ujung-ujungnya sama-sama tidak bisa ambil oksigen. Semua kasus paru ujung-ujungnya mix. Pasti akan terkena dua-duanya nantinya. Terus, apakah ada yang asma atau PPOK jadi satu? Ada. Ada yang dikenal sebagai asma overlap syndrome, asma PPOK overlap syndrome. Jadi dia PPOK tapi dia juga asma. Setiap sudah ada emfisematus yang mix, gambaran parunya ada impairment dalam segi bentuk dari alveolnya, airway-nya juga sudah berubah, asma itu sudah menjadi PPOK. Meskipun masih reversible. Tapi jarang yang terdeteksi dengan chest X-ray, fototora, karena asma COPD overlap syndrome itu tampak dengan high resonance CT scan. Jadi asma cold tipe A itu jarang. Asma tipe 1 itu jarang ketahui. PPOK tipe 1 itu jarang datang ke praktek. Datang pasti sudah tipenya sudah lebih lanjut. Kalau dikerjakan screening di persahabatan sempat dilakukan screening oleh sejawat radiologi dan mereka mengatakan bahwa begitu ada riwayat inhalasi biogas atau merokok dan HRCT diketemukan emfisema meskipun kecil, orang asma tersebut sudah dikatakan sebagai PPOK grade 1. Meskipun spirometrinya mungkin masih bagus. Jadi begitu teridentifikasi ada emfisema di dalam high resonance CT scan, di situ sudah masuk pendaftaran PPOK dibuka. Karena itu sudah tidak lagi hanya asma. Tapi dalam kategori itu dia masih dalam peralihan, jadi masih dibilang asma COPD overlap syndrome. Bronkiektasis juga sama, kemudian bronkiolitis juga. Ini yang perlu saya ingatkan kepada adik-adik, kalau anak-anak saya, adik-adik saya di FKUI, biasa saya ingatkan dengan tabel ini. Tabel ini sangat mudah, tidak terlalu banyak yang harus dihafal. Ini langsung menggambarkan kriteria GOLD. GOLD itu menjadi acuan untuk PPOK. Kalau asma dengan GINA. Tapi yang lebih sering kita lakukan rehabilitasi, banyak datang dan mencari dokter rehab, biasanya PPOK. Global Obstructive Lung Disease. GOLD adalah singkatan dari Global Obstructive Lung Disease. Kriteria GOLD yang sebelumnya
Itu membedakan berdasarkan hasil spirometri. Jadi gold kriteria 1, 2, 3, dan 4 yang tertera. Jadi adik-adik bisa lihat di situ untuk kategori gold-nya. Di kategori gold-nya kita bisa tahu sampai di mana gangguan impairment-nya. Akan tetapi untuk rehab, kita nggak akan bisa merubah impairment yang terjadi. Jadi lebih baik buat kita bermanfaat kalau kita memperhatikan gold triple kriteria yang tidak 1, 2, 3, 4, tapi yang A, B, C, D. Jadi A, B, C, D kriteria atau A, B, C, D itu yang ada di sebelah kanan. Sebelah kanan ini dibagi menjadi 2. Mungkin sejawat dan adik lihat ada AB di dasar, kemudian CD ada di atas. Di situ nampak dikatakan bahwa sebentar saya geser. Dikatakan bahwa yang di bawah ini adalah 0 or 1 not leading to hospital admission. Artinya adalah tidak atau tidak pernah atau 1 kali serangan tetapi tidak pernah sampai hospital admission. Jadi sesak gitu, tapi sampai tidak pernah dirawat. Itu arti dari baris bawah A dan B. Kemudian arti dari baris atas itu lebih dari sama dengan 2, maksudnya ini kekambuhannya, exacerbation history. Jadi sesek sampai 2 kali. Ini dalam setahun ya, dalam setahun. Sampai 2 kali sesek, misalnya Januari sesek, kemudian Agustus sesek, sampai dirawat. Ini masuk dalam kriteria di atas. Lebih dari sama dengan 1 sampai dirawat, masuk dalam kriteria di atas. Berarti 1 dan kurang dari 1. Ini 1 or 0 or 1, yang satunya more 1 or more than 1, kan pakai sama dengan. Ini yang suka membuat orang bingung, angka 1-nya ikut atas atau bawah. Tapi yang harus diperhatikan bahwa yang bawah itu not leading to hospital admission. Ya. Jadi, kalau ada kekambuhan, kemudian dia tidak sempat dirawat di rumah sakit, separah apapun kambuhnya, dia tidak masuk dalam kriteria yang atas. Tapi kalau dia kambuh 3 kali, 4 kali, 5 kali, meskipun tidak dirawat, dia masuk di atas. Kan ini kekambuhan lebih dari sama dengan 2. Atau kekambuhan 1 kali saja, tapi sampai dirawat. Ya, jadi 1 kalinya itu harus sampai dirawat. Kalau cuma 1 kali tapi nggak dirawat, nggak masuk. Tapi kalau kambuh sampai 3 kali, 2 kali, 3 kali, tidak dirawat pun masuk. Angka 1 itu cut off point-nya. Hati-hati jangan terkecoh. Ya. Oke, sampai di sini. Ini membedakan lagi adalah sisi kiri dan kanan. Di sini ada MMRC, kami jarang menggunakan, kami lebih sering menggunakan CAT. Ini bukan kucing, ini bukan cat. Jadi kami biasa membacanya CAT, karena ini ada COPD, activity test, nanti akan ada di belakang. Totalnya, ingat angka sama dengannya, sama dengan ini tadi, kurang dari 10, jadi di sini adalah angka 10, ditarik garis. Nilai kurang dari 10, masuk sebelah kiri. Sebelah kiri itu lebih ringan. Apabila 10, 11, 12, dan seterusnya, masuk sebelah kanan. Jadi karena ini, kalau kami di Jakarta kami tanyakan di ujian stase, kami akan tanyakan di ujian lokal, dan itu terjadi kemarin, kami tanyakan setiap terkait dengan gold, kami akan berikan soal kasus seperti itu. Dan saya harap adik-adik tidak menghafal, tapi paham kenapa di kiri dan kenapa di kanan, kenapa di atas dan kenapa di bawah. CAT lebih dari sama dengan 10, masuk dalam kriteria sebelah kanan. Jadi kalau ditanya 9, masuk di mana? Atau kadang-kadang soalnya jebakan. CAT-nya 10, kemudian 1 kali dirawat dalam setahun. Kriterianya di mana masuknya? 1 kali dirawat, berarti masuk di atas. Ya kan? Kalau CAT-nya 10, masuk di mana? 10, berarti masuk di sebelah kanan.
1 kali dirawat dalam setahun, berarti adanya di atas sebelah kanan, D. Itu tolong diperhatikan. Kalau kita paham mau diputar kayak apa akan insya Allah dimudahkan. Jadi CAT tadi untuk menggambarkan gejala. Ini CAT. COPD Assessment Test ini merupakan protokol yang dipakai oleh GOLD, Global Obstructive Lung Disease, untuk menentukan fungsional dari seorang pasien dengan PPOK. CAT ini dibuat oleh Profesor Paul T. Jones yang merupakan ringkasan dari St. George Respiratory Questionnaire yang juga dibuat oleh beliau. Jadi dibuat oleh orang yang sama. Sebelah kiri itu simptomnya tidak ada, 0. Makin berat simptomnya makin ke kanan, dan angka tertinggi adalah 5. Di situ tinggal dikasih tick mark, dan ini adalah self-assessment. Jadi kalau ditanya, nanti yang isi pasien atau dokternya? Yang isi tidak paham. Di pasien asal selama dia bisa menggunakan pensil dan bisa kita tunjuk, kita minta beliau yang mengisi, kita totalkan. Ini adalah keadaan betul-betul fungsional dia yang kita dapat. Dalam setiap evaluasi kita berikan, dan ini sangat mudah. 8 poin ini bisa dikerjakan di poliklinik, nanti bisa difoto di handphone, kapanpun untuk evaluasi, even pun di rawat inap bisa dikerjakan, sangat mudah. Di situ kita akan tahu dia perbaikan atau tidak. Karena di sini pertanyaannya khas untuk respirasi. Nanti berikut ini akan saya bahas untuk status kardiorespirasi, salah satunya dari CAT ini, tapi saya jelaskan dulu. Karena yang ditanya adalah batuknya bagaimana, kemudian dahaknya bagaimana, kemudian ditanyakan bahwa rasanya gimana, dadanya sesak atau apa, bagaimana kalau dia berjalan, kemudian ada keterbatasan nggak pada waktu sehari-hari, ditanya bagaimana dia, apakah mampu dia mengerjakan ini enggak terlalu. Jadi kalau membawa yang berat dan bagaimana kualitas tidurnya, apakah dia merasa berenergi, nampak di dalam kuesioner itu, yang itu menggambarkan penyakit respiratori kronis, rata-rata seperti itu yang dikeluhkan oleh pasien. Ini spirometri, dan ini saya tidak perlu meminta adik-adik ataupun yang saya tanyakan secara detail, karena yang ada gambaran untuk kami di pulmonary rehab atau di respiratory rehab, spirometri apa yang terkait dengan obstruksi, restriksi, dan mix. Kita bukan dokter paru, kita dokter rehab yang mengatasi respirasi. Jadi kalau obstruksi yang terganggu karena pengembangan paru-paru sama restriksi, obstruksi adalah jalur nafas, kemudian restriksi komponennya adalah pengembangan paru-paru. Berarti kalau pengembangan paru-paru kaitannya dengan vital capacity, compliant dari paru-paru, bagaimana paru bisa mengembang. Jadi yang terganggu, kalau post vital capacity adalah pengembangan paru atau compliant paru, pada kondisi restriksi pasti dia terganggu. Jadi FEC itu restriksi, compliant. Kalau FEV1, forced expiration volume yang 1 menit paksa, 1 detik pertama yang dipaksa, kalau ekspirasinya jelek, berarti airflow limitation, berarti itu komponen dari obstruksi. Asma PPOK, jelas yang dilihat adalah FEV. Tapi kalau pasien stroke, pasien skoliosis, pasien polio, spinal cord injury, itu komponen restriktif. Jadi vital capacity yang dilihat. Bagaimana parunya mengembang. Kalau tidak bisa spirometri, minimal bisa dilakukan tes ekspansi. Pada semua kasus-kasus yang terganggunya di restriksi, tes ekspansi adalah tool untuk menilai yang paling sederhana, yang paling mudah, yang paling murah yang bisa dikerjakan. Setidak-tidaknya kita punya
parameter yang objektif untuk kita follow up di kemudian hari yang menyatakan bahwa tindakan rehab itu bermanfaat untuk dia. FEV1 per FVC untuk perbandingan dari komponen ini bisa sama dengan begini, ada turun dan naik, tapi juga bisa normal, bisa juga terganggu dua-duanya. Tapi kami lebih sering melihat satu-satu. Kalau mix, rata-rata turun semua. Kapan pasien itu diberikan program rehab? Kalau pada PPOK, kan ini role model untuk penyakit paru kronik itu stable COPD. Sebetulnya tidak hanya PPOK, semua yang kasus yang stabil yang kita berikan. Karena approach tidak bisa maksimal kalau kita nilai pasien cenderung desaturasi atau saturasinya tidak terkendali dengan baik. Kapan kita bilang berbahaya saturasinya? Apabila penurunan lebih dari 4 poin pada waktu kita lakukan observasi, pemeriksaan, atau kita latih. Jangan dipaksakan. Karena kita juga harus berpikiran terhadap patient safety, dan kita harus berpikiran terhadap risiko untuk eksaserbasi karena latihan. Pasien-pasien PPOK, pasien-pasien dengan chronic respiratory illness, itu sudah compensated dengan kondisinya. Artinya sedang tidak latihan pun dia sedang berusaha keras untuk bernafas. Kalau kita tambah bebannya akan lebih tinggi lagi loading energi yang dia butuhkan, sehingga akan terjadi yang sering muncul adalah delay bronchospasm. Sesak hebat tapi bisa terjadi dalam 24 jam kemudian. Tidak selalu segera. Jadi setelah exercise pada pasien-pasien dengan chronic respiratory illness jangan ditinggal. Tolong diobservasi, dilihat di ruang recovery, atau kalau kami biasa melakukan untuk memberikan prevention nebulizer, memberikan bronchodilator untuk mencegah delay bronchospasm. Tentu saja untuk saat seperti sekarang tidak bisa kami melakukan tindakan aerosol karena ada potensi pandemi COVID. Tapi pasien yang memiliki controller, yang memiliki reliever, bronchodilator dalam bentuk MDI atau sirup, kami bisa minta mereka untuk minum itu segera sebelum melakukan latihan dan memberikan support oksigenasi pada waktu latihan sedang dikerjakan untuk menurunkan oksigen demand. Optimal medication otomatis diberikan, pasien tetap menggunakan obat-obatannya, kemudian screening dari komorbid, pastikan kendali komorbid, kalau pasien neglect akan komorbidnya, kita harus segera refer, karena pasien rehab tidak hanya pasiennya rehab, bila pasien itu saya, bila pasien itu kita ingin dirawat oleh tim, bukan oleh satu sesi tertentu. Jadi kita merawat untuk fungsinya dan untuk impairment kan kita minta sejawat dari pulmonary atau dari kardiak atau dari penyakit dalam untuk melakukan kendali. BMI otomatis karena pasien-pasien kronik respirator itu rata-rata kataboliknya tinggi, dia sering tambah kurus, karena juga kadang-kadang tidak bisa intake makanan dengan baik karena sesak, sehingga kita perlu latih energi konservasi juga untuk makan. Kemudian makanan yang tidak menghasilkan CO2, makanan-makanan yang bisa untuk dia untuk energi, banyak protein otomatis, karena kadar mereka pada pasien-pasien ini bagaimana kita tahu kita overtraining. Kami biasanya ukur selain IMT timbang berat badan, kami juga ukur lingkar dari deltoid. Beberapa kasus kami sempat kami ukur, dan kalau nampak dari lingkar deltoid atau berat badan yang turun, kami anggap itu overtraining karena ada muscle wasting yang lebih tinggi, sehingga kita memberikan latihan melebihi dari kemampuan pasien, atau kadang-kadang kita sudah memberikan latihan betul, tapi pasien ingin lebih sehingga dia menambah sendiri di luar dari aktivitas yang kita berikan secara program rehab. Itu harus diingatkan, karena bukan menjadi dia tambah baik, tapi menjadikan dia tambah sesak. Prinsip latihan yang dilakukan 2-3 kali seminggu, sekitar 20-30 menit satu sesi untuk respiratory yang akan berefek minimal 4 minggu dan optimal dalam 12 minggu, itu harus dikerjakan. Melakukan latihan tiap hari selama 5 hari berturutan
Hasil akhirnya hampir sama dengan yang dilakukan latihan 2-3 kali seminggu. Tapi lebih baik dalam 5 hari berturutan dan exclude weekend, itu adalah obedient, jadinya compliant pasien atau kepatuhan yang lebih baik karena ada habitual exercise. Kalau dia mengerjakan 5 hari dalam seminggu, selama 1 bulan atau 3 bulan, akan terbentuk engram untuk bahwa dia butuh exercise. Akan tetapi hasil akhir dengan yang 2-3 kali seminggu tapi rutin, itu sama. Jadi yang dipentingkan adalah rutinitasnya, istiqomahnya dia mengerjakan. Ini medical record kami untuk kardiorespiratory. Saya gabung di sini supaya lebih kelihatan dan sederhana. Data dasarnya yang ada di dalam keluhan ini sebetulnya ringkasan dari CAT. Karena kan sesuai tadi yang di CAT. Yang ditanyakan pasti, apa keluhannya Bu? Pak, ada sesak tidak? Sesaknya dari kapan? Itu nanti larinya kan ke sana. Ada sesak sejak berapa lama? Ada batuk berdahak, batuk kering, ada nyeri dada. Itu salah satu keluhannya biasanya kan itu. Ada aktivitas cepet capek kalau naik tangga, cepet capek kalau nyapu. Keluhannya sering begitu. Kemudian pasti pertanyaannya itu sudah berapa lama dan lain-lainnya kan lebih detail akan saya bahas di belakang. Ini data dasar tadi, keluhan, nyeri dada, aktivitas terganggu gitu. Jangan lupa sering kita melupakan tentang status seksual. Karena beberapa pasien enggan mengatakan, tapi kalau kita tanyakan biasanya mereka menjawab. Karena respirasi luar biasa itu dampaknya mereka bisa eksaserbasi setelah aktivitas-aktivitas yang tinggi. Anamnesis ini digali, sudah berapa lama, mendadak atau lambat laun, pernahkah perburukan kemudian perbaikan, pernahkah dia mengalami pengobatan kemudian berhenti, karena saat ini kasus TB putus obat juga banyak sekali. TB pengobatannya lama, butuh pasien ekstra sabar dengan efek pengobatan yang banyak, dengan gastritis yang luar biasa, itu tidak enak, tetapi begitu dia teledor, tidak menaati pengawas minum obat, dari MDR dan angka XDR sudah melonjak tajam. Saat ini kami tidak tahu lagi perkembangan TB karena center kami sudah berada di center COVID dan TB dipindahkan ke rumah sakit jejaring terdekat. Jadi kapan timbulnya juga harus diketahui, apakah sepanjang hari, sepanjang malam. Ini untuk mengetahui apakah dia tipenya adalah malam hari muncul, atau siang hari muncul, atau ada terprovokasi oleh hal-hal tertentu. Kemudian adakah penyakit komorbid apa saja, apakah mengganggu aktivitas, kemudian aktivitas dan keterbatasan fisik yang seperti apa yang terjadi. Pemeriksaan fisik biasa. Hanya saja kalau kita dokter rehab, kita tidak hanya melihat saturasi oksigennya 90, 92, tidak. Saturasi oksigennya itu diam, bergerak, atau sama. Jadi pada waktu bangun tidur, jadi kita selalu minta pasien buat dong di diary atau buku harian saturasi. Mungkin kita belum secanggih Korea atau Jepang yang mempunyai continuous monitoring. Ini Dr. Dian Marta sempat dengan saya lihat kalau di tempat kami dulu fellow di Yonsei, di Gangnam Severan Hospital, mereka mempunyai continuous monitoring CO2 sama O2. Bayangkan CO2 dan O2 dimonitor setara kontinu, nempel di badan seperti holter, nempel jadi kita sebut percutaneous monitoring, nempel di kulit. Di belakang telinga, kadang ditaruh di dahi, kadang ditaruh di upper trapezius. Di situ untuk melihat kadar O2 dan kadar CO2. Kita tidak punya percutaneous monitoring, continuous monitoring. Kita punya saturasi oksigen. Finger pulse itu mudah didapat. Harganya bisa yang 100-200 pun ada. Yang penting alatnya yang sama. Tidak perlu noning yang harganya 6 juta. Tapi kita perlu alat yang sama. Jadi indikator yang diperbandingkan sekarang dan besok sama. Pasien bisa beli. Di online shop banyak. Jadi tolong saturasi oksigen dicek pada waktu kapan. Tolong dia taruh. Saat bangun tidur dipasang. Kemudian dia mulai aktivitas dipasang. Waktu dia istirahat dari aktivitas atau selesai berjalan dipasang. Itu akan kelihatan pagi, siang, sore seperti kita bikin sliding scale untuk gula.
Ini scale untuk oksigen. Kenapa? Oksigen kalau disaturasi di bawah 90, berarti CO2-nya sudah di atas 40. Itu clinical korelasi. Jadi kalau yang kira-kira ada kuliah mungkin ya adik-adik di sana sudah mulai menguap gitu. Itu biasanya CO2-nya sudah di atas 30. Kalau nanti dokter Dian mau ngecek CO2-nya bisa itu kelihatan. PPDS yang langsung pasang gitu. Tapi jangan sampai gurunya yang menguap. Nanti terpasang juga. Jadi itu kelihatan karena sudah mulai mengantuk-mengantuk itu berarti terjadi itu sudah mulai hipoksia, CO2-nya naik. Jadi kalau terjadi hipoksia, daytime sleepiness itu terjadi ngantuk di siang hari, mungkin bukan karena kekenyangan nasi padang ya, tapi karena memang dia mungkin komponen dari parunya kurang bagus. Beberapa bukan hanya karena dia gangguan ventilasi karena restriksi, karena emang nggak pernah latihan napas dalam aja gitu. Tuhan sudah kasih komponen sempurna, tapi nggak dipakai, pre-install doang. Nih. Sama punya mobil mewah, kualitas bagus, tapi taruh di garasi. Jadi, jangan nunggu sakit, di stretching. Kalau dulu SD bisa cium lutut, nggak tahu, mungkin tinggal dokter Marieta kali yang bisa cium lutut sekarang. Karena yoganya mumpuni. Jadi, tolong saturasi dievaluasi, karena ingat pada waktu saturasi drop turun di bawah 90, saat itu CO2 di atas 40. Saat dia turun lagi, berarti akan naik juga CO2-nya. Apabila saturasi turun lebih dari 4 poin, kita harus hentikan exercise. Kemungkinan butuh oksigen terapi, suplementasi saat exercise saja. Oke, BMI nutrisi tadi, skala sesak yang biasa dengan skala Borg, nanti ada di presentasi saya yang tentang COVID. Pola nafas juga diperhatikan, karena ada beberapa yang tidak optimal. Jelas inspirasi maksimal kita menggunakan diafragma. Kalau tidak menggunakan diafragma, dia akan pendek-pendek nafasnya. Jadi apalagi dengan restraksi, dengan beberapa jaringan parut, itu mengganggu, tidak hanya operasi di paru-paru, karena jaringan parut tuh bisa luar biasa, mungkin entah itu cuma sekedar lipom atau apa, itu mengganggu sistem resistive coil atau recoil dari thoracic wall. Kemudian slamnya, wheezingnya, kemampuan batuk, peak cough flow, mungkin Dr. Dian Marta sudah pernah mengajari adik-adik PPDS mungkin ya, atau sudah sering dengar kemampuan batuk, kenapa sih batuk dinilai, peak cough kenapa dinilai, kenapa nggak cukup dengan peak flow rate saja, karena batuk itu bisnisnya rehab. Kalau nggak bisa batuk pasti dikonsul, mohon chest terapi, pasti gitu. Pasti sejawat akan memberikan, karena beliau hanya bisa memberikan obat-obat pengencer dahak. Dia tidak tahu cara mengeluarkan dahaknya. Alat tertinggi di kami untuk mengeluarkan dahak otomatis dengan cough assist, dengan alat bantu batuk. Bisa dibantu juga dengan alat yang lebih sederhana. Dibantu dikembangkan dulu dengan air staking, kemudian di assist dengan force cough, dengan dibantu. Assisted coughing. Kemampuan batuk juga bisa dilihat dari peak flow-nya, kategoris di bawah 160 itu lemah, di atas 160 sampai dengan 270 sedang, di atas 270 itu yang bagus. Coba adik-adik kapan-kapan dicek itu, Dokter Dian misalnya atau ini dicek, adik-adik masuk semester 1 sama semester 8 sama nggak peak cough-nya? Oh iya, nanti harus dicek ya Mbak ya. Iya, betul. Terutama titip pesan untuk kandidat, peak cough-nya harus di atas 270 supaya nggak kehabisan nafas saat ujian. Karena kami melatih betul-betul itu, karena beberapa ada yang kurang kuat fonasinya, kita udah curigakan, nanti yang ada tinggal gerakan bibir dan tidak ada suaranya. Jadi tolong, karena ujian tidak bisa dalam bentuk tulisan, tanya jawab, jadi tolong, apalagi nanti ujiannya kan yang ini angkatan pandemi ini kan ujiannya pakai Zoom. Jadi harus ada koordinasi antara mata, ada tangan, visual, vestibular, harus yang well integrated sensorinya ini yang ujian. Luar biasa soalnya.
Oke. Yang berikutnya, pemeriksaan fisik. Postur ya pasti ganggu thoracic wall tadi otomatis akan mengganggu komponen restriktif, pengembangan toraknya simetris apa tidak, ekspansi tadi ini bisa pasti sudah tahu, cuma kepentingannya untuk apa mungkin yang belum terlalu jelas pembagiannya. Kemudian lingkup gerak sendi semua apapun yang terkait dengan rongga torak itu mengganggu kami, mengganggu respirasi. Bahkan tidak hanya diafragmanya respirasi saja, bahkan gangguan diafragma pelvis pun bisa mengganggu diafragma atasnya, diafragma betulan. Atrofi otot, status menelan. Kenapa berbahaya? Kalau dia terganggu dari menelannya, nomor satu risikonya aspirasi pneumonia. Kami paling bahaya. Non per os kalau tidak bisa menelan, hati-hati. Karena akan ada posterior drooling akan bisa aspirasi dari liurnya sendiri. Kalau di Yonsei ada kayak continuous suction kecil yang bisa dimasukkan di belakang gingiva, tapi di kita tidak ada, jadi ya kita harus mengajarkan pasien untuk regular mengeluarkan liurnya, karena dia tidak bisa menelan, dan menggunakan NGT atau tube feeding untuk makanannya. Kemampuan mobilisasi ya dilihat bagaimana sampai batas mana, karena mobilisasi membutuhkan tenaga juga, apa alat-alat bantu yang perlu diberikan untuk pasien respi. Mungkin ingat kalau lagi ke mall atau sekarang nggak ke mall ya, jadi kalau lagi menggunakan troli, cenderungnya kan pegangan troli dan gelendot ke depan. Karena saat itu kan pektoralisnya istirahat, sehingga energy of breathing untuk menggerakkan dada lebih enak, lebih ringan. Balance juga harus dicek. Uji latih yang paling bisa digunakan adalah sit to stand, duduk bangun. Ini 30 menit ada yang 30 menit, ada 30 second, ada yang 1 minute, jadi 60 detik. Sit to stand. Yang paling standar kami gunakan yang 30 detik. Karena 30 detik itu sebentar untuk kita, tapi lama untuk pasien respiratori. Mereka masih nawar itu bisa lebih cepat apa enggak. Normalnya 12 kali dalam 30 detik, dan itu bisa evaluasi yang sederhana dan bisa dilakukan di tempat praktek. Time up and go, berdiri dan jalan itu butuh track, mungkin ada beberapa yang bisa mampu laksana kalau tempat prakteknya pendek, atau mungkin di bangsal rawat, sepertinya kalau yang kami sih lebih mudah kalau bangsal rawat untuk sit to stand. Tes uji jalan, standarnya untuk yang dikerjakan ATS ERS adalah uji jalan 6 menit, tapi saat ini karena tadi kembali ke kronik respiratori, dia sudah lebih lelah, dicari alternatif lain, yaitu uji jalan 2 menit atau uji jalan 4 meter. Kemudian gold standar untuk uji jalan atau uji latih untuk respiratori jelas testing. Mudah dikerjakannya, juga perlu laboratorium dengan biaya yang kalau di persahabatan sekitar 1 jutaan itu tidak, dan saat ini sedang tidak ada karena menggunakan connecting closed circuit oksigen dan CO2 monitoring yang tidak dikerjakan lagi di zona pandemi. Karena saat ini kalau mengerjakan itu harus dipastikan dia tidak COVID dulu, kalau tidak mengkontaminasi alat. Tes khusus ini kami sebut di kami DOPS-nya Direct Observational Procedure patient untuk bronchodilator test. Mungkin adik-adik pernah dengar atau sudah tahu mungkin. Di kami karena kebetulan di persahabatan pusat rujukan respirasi ini selalu kami tanyakan untuk pasien asma. Apakah nilainya perbaikan jalan obstruksi dari airway limitation-nya dengan diberikan bronchodilator terlebih dahulu, sebelum diberikan bronchodilator dan sesudah, apa yang dilihat. Kemudian pemeriksaan respimeter. Yang saya tahu Bandung punya ya Dr. Irma ya. Ada inspiratory dan expiratory muscle allusion. Respimeter yang bisa menilai dan respirasi. Power muscle strength untuk respirasi. Yang pasti juga saat ini sedang terkurung karena harus memastikan si yang meniup itu bebas dari pandemi atau tidak. Karena ini dekontaminasinya yang sulit. Pemeriksaan penunjang spirometri itu juga
Ah, dia tahu mau pandemi, jadi dia merusakkan diri. Jadi, eh, spirometri di kami juga sedang tidak ada sudah 3 bulan sesuai dengan permintaan saat itu untuk meniadakan tindakan aerosol kecuali di tekanan negatif. Kemudian lab lengkap, AGD ini kepentingannya dengan kita, tentang respirasi, kepentingannya elektrolit juga dengan kita, karena beberapa yang hipokalemi, hiponatremi berat tuh jangankan untuk latihan bergerak aja mereka nggak bisa, setelah terkoreksi ototnya bagus, bisa mengatur nafasnya dengan lebih baik. Ronsen torak, ekokardiografi untuk seperti biasa untuk mengecek kemampuan yang akan kita programkan apakah ada kontraindikasi atau tidak. Diagnosis seperti biasa, medis atau rehab. Diagnosisnya ada klinis atau rehabnya, kita akan lihat. Saya pikir ini sudah tergantung case base ya. Analisa kasus ini, kalau di kami ada begini, kemudian targetnya jangka panjang, jangka pendek tergantung. Nah, ini materi yang berikutnya. Saya sekalian ya, dokter. Monggo Mbak Chandra. Iya, terima kasih. Jadi materi yang berikutnya, semoga nggak ada yang ini ya, daytime sleepiness ya, karena continue langsung. Mbak. Jadi materi yang berikutnya adalah sekilas tentang COVID-19 rehab. Saya tidak sharing teori dan lain-lain karena saya yakin bisa dibaca. Yang saya sharing, yang saya kemarin kebetulan sharing dengan, awalnya saya mau sharing dengan teman-teman adik-adik dari BPDS Undip, tapi akhirnya malah jadi webinar Jawa Tengah. Jadi di sini membahas tentang si COVID-19. Kita tahu bahwa yang pertama dikenal sebagai pneumonia Wuhan atau coronavirus yang menyebabkan pneumonia. Tapi ternyata tidak hanya pneumonia. Sebelum masuk ke paru dan menjadikan infeksi paru dan menjadi pneumonia, coronavirus yang masuk ke dalam badan menjadikan gangguan di banyak hal. Dia RNA virus, sensitif untuk UV sama pemanasan, lipidnya bisa pecah, coronanya bisa pecah kalau dia terkena etanol, kalau dia terkena klorin. Kami di persahabatan biasa menggunakan dekontaminasi permukaan dengan air banding klorin 9:1 atau menggunakan alkohol 70%. Dan beberapa ruangan digunakan lampu UV yang akan dinyalakan saat ruangan itu dilakukan dekontaminasi. Kemudian transmission dan lain-lain dengan inkubasi period sekitar 1 minggu, dan inkubasi terlama adalah 14 hari. Itu yang jadi alasan kenapa harus diisolasi selama 14 hari. Ini salah satu jurnal tentang pulmonary rehab guideline yang dikerjakan di Cina. Jadi sesuai dengan kriteria WHO itu cuma ada 2, probable COVID sama confirm COVID dengan kriteria ringan, sedang, berat. Critical severity-nya juga ditentukan dengan heavy karakteristik, kalau ada respiratory distress, ada RR yang lebih dari 30, kemudian oksigen saturasi kurang dari 93, itu termasuk kriteria yang berat. Itu yang akan kriteria yang akan menjadi rawat inap. Kalau cuma sederhana keluhannya dan tidak ada pneumonia yang terlihat dalam imaging atau dalam X-ray. Tapi saat ini ketaannya hanya di sistem respiratori. Ini target organnya. Yang ada di reseptor ACE di dalam tubuh, respiratory system, ada juga di gastrointestinal, dan ada juga di sistem pembuluh darah. Port di entry masuknya coronavirus itu lewat 3 tempat. Kontak dengan mukosa mata, melalui lubang hidung, sama melalui lubang mulut. Kontak dengan mukosa mata bisa konjungtivitis, kemudian karena di daerah situ kaya akan pembuluh darah, dia akan cepat menyebar. Kontak dengan mukosa hidung otomatis akan bablas lewat saluran pernafasan dan dia akan lanjutannya akan ke paru-paru. Kontak dengan mulut bisa ke paru-paru, bisa ke saluran cerna.
Oleh karena itu yang kita lindungi pertama kali untuk prevention adalah pakai Google atau minimal pakai kacamata yang melindungi paparan langsung dari mata dengan hal yang lain. Kemudian yang di lockdown atau yang diisolasi itu hidung sama mulutnya dulu dengan masker. Jadi private lockdown itu. Ditutup hidungnya, ditutup mulutnya supaya tidak ada akses ke sana. Apakah harus menggunakan masker yang ini dokter, harus yang N95, harus yang masker ini? Tergantung, kalau kita tidak berhadapan langsung dengan pasien yang betul-betul terkonfirm COVID, tidak usah. Masker bedah cukup, proteksinya di atas 30%. Ditambah dengan face shield boleh. Yang penting tidak mengurangi paparan, karena ini bukan airborne, ini droplet. Droplet ada jarak jangkauannya. Jangkauan semburannya itu ada. Bicara biasa 1 meter, kalau dia batuk atau demam atau dia hanya pernafasan sekitar 1 meter, kalau dia bicara lebih dari 1 meter bisa 3 meter, bicara dengan nada kencang, kalau dia batuk atau bersin bisa loncat lebih dari 5 meter, tapi dia gravity, jadi akan jatuh ke bawah sehingga nempel di permukaan. Yang paling berbahaya kalau nempel di mana? Di tangan. Tangan ini kan paling jahil, megang apapun, dan dia secara refleks kita memegang wajah itu ribuan kali dalam sehari. Luput megang wajah, megang jilbab, megang baju, megang rambut. Oleh karena itu, bagi yang berambut panjang, tolong digelung atau diikat. Bagus lagi menggunakan hair cap. Di kami, proteksi lebih dari hair cap. Jadi untuk yang masuk ke dalam ruangan, semua menggunakan bergo atau jilbab dalaman. Jadi di tempat kami banyak sekali laki-laki solehah saat ini, karena terpaksa harus menggunakan bergo. Karena kalau ada yang menumpuk atau menempel di rambut, kemudian tangan secara tidak sengaja memegang rambut, dan kemudian tertempel di tangan, dan tangan itulah yang akan menyebarkan ke mulut saat dia otak-atik masker dan lain-lain. Jadi pastikan tangan dicuci sebelum menyentuh mulut. Karena ini adalah developing habit. Kita tidak tahu sampai kapan kita harus berhadapan dengan coronavirus, nanti akan seperti kita berhadapan dengan HIV, akan seperti kita berhadapan dengan TB, kita harus menjaga prevention terhadap penularannya. Gastrointestinal, di kami confirm sekitar 2 atau 3, swabnya positif, paru-parunya bersih, ternyata tapi anoreksia, keluhannya semuanya GI tract, dan kami curiga sehingga kami lakukan rectal swab. Di rektalnya positif. Jadi ternyata ada penelaahan bahwa bisa terjadi kontaminasi juga di kamar mandi. Karena dari itu tadi, dari fekal. Tapi semuanya bisa diselesaikan kalau dengan sabun. Jadi ya dibasuh, dicuci dengan sabun saja. Tindakan aerosol melalui bawah, maksud saya flatus ya, itu kalau di kita tidak terlalu masalah karena semua menggunakan panty. Kalau di Wuhan beberapa tidak menggunakan panty, jadi tidak dimaskerin bagian bawahnya. Itu beberapa sempat diteliti, ada swabnya ada diketemukan di baju atau di apa. Saya kurang membaca lebih detail, tapi di kita tidak ada karena budaya kita tertutup untuk organ dalam, jadi lebih aman. Kemudian yang bahaya itu adalah kita harus bisa mengenali apakah ini infeksi baru, ini infeksi ulang, atau reaktivasi. Bisa reaktivasi, bisa. Nanti akan ada saya bahas lebih lanjut. Karena prevention controlling infection, PCI, itu harus jadi habit. Kalau kita mau masuk zona new normal, kita nggak mungkin dikurung terus di dalam rumah. Tapi kita juga nggak mau menyerah sama dia. Kita bunuh dia. Jadi dibersihkan sejauh mungkin. Jangan dikasih masuk. Gitu. Aktivasi sistem pertahanan tubuh dengan baik. Sehingga kalaupun dia masuk, viral load-nya bisa kita kendalikan. Ini selama saya masih dirawat atau sesudah dirawat, peran rehab di ICU paling banyak otomatis positioning, karena prone positioning, karena COVID di ICU hampir sama dengan
ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Apabila cytokine storm terjadi, badai itu terjadi, tidak ada yang bisa menyetop balapan. Jadi identifikasi badai lebih cepat, itu yang bisa membuat pasien itu selamat. Positioning prone itu untuk memperbaiki perfusi di daerah alveol sisi bawah, sekalian asis diafragmanya supaya dia bisa mengembangkan paru lebih bagus karena ujungnya nanti adalah gangguan restriksi. Apabila terjadi hyalinisasi di alveol itu sama dengan interstitial lung disease. Jangankan perfusi ke jaringan, difusia pun tidak terjadi. Lung fibrotik itu berikutnya yang akan terjadi akibat sisa dari defek yang terjadi di paru-paru. Gastrointestinal disturbance saat dirawat maupun setelah dirawat sama, karena efek obat-obatan yang diberikan itu mengganggu. Obat-obatnya lumayan keras, jadi mengganggu untuk keluhan gastrointestinal dari pasien tersebut. Gastritis banyak, GERD banyak, sehingga cukup banyak beberapa pasien yang keluhan itu membuat dia tambah sesak, karena otomatis dia lelah muntah atau mual. Kami menggunakan protokol WHO untuk pengobatan dan disesuaikan dan dihentikan apabila ada salah satu yang muncul atau mengganggu, misalnya sore throat, kemudian kita berikan azitromisin, kemudian ada gangguan dari ritme jantung, itu akan di stop biasa kita berikan dalam waktu 3 hari. Kalau sebelum itu ada gangguan ritme jantung, akan kita stop. Kebetulan saya sudah masuk dalam tim DPJP untuk visit COVID, jadi kami lebur, saya tidak hanya sebagai dokter rehab, tapi saya juga sebagai dokter dalam tim secara keseluruhan. Di Rumah Sakit Persahabatan dilakukan oleh Komite Medik dengan SK dari Komando, dari Direktur Utama, dilakukan mobilisasi tenaga dokter, di mana seluruh dokter spesialis dimandatkan untuk membantu membackup dokter spesialis paru untuk memegang pasien COVID, karena tidak mungkin mereka pegang sendiri. Tim leader tetap dokter paru, tapi tim treatment kami ada. Jadi dokter-dokter yang volunteer mau masuk dalam tim treatment dan bekerja sama dengan sejawat paru, sama-sama untuk mengatasi kasus yang di bangsal untuk COVID dari segi keilmuan masing-masing dan digabungkan. Di situ saya mendapatkan ilmu yang luar biasa dari merger banyak multidisiplin. Kemudian komorbid juga harus dikendalikan saat ataupun sesudah hospitalisasi. Harus diingat karena ada cytokine storm yang diganggu, selain vaskular yang terbesar itu jantung, juga vaskular perifer. Jadi bisa terjadi trombosis, jadi bisa terjadi sumbatan, bisa. Bukan hanya di VT yang kita lihat, tapi trombosis atau sumbatan itu bisa di paru-paru, dan keluhan sesak mendadak karena udema paru bisa terjadi. Meninggal mendadak karena udem paru, ronsennya luar biasa, 24 jam itu bisa berubah. Jadi kami suka begitu dedimer di atas 500, kami memberikan prevention untuk terjadinya cytokine storm di pembuluh darah. Jadi kami takut edema parunya. Clinical symptom sudah banyak dibahas, mengingat ada demam, tapi belum tentu ada demam. Ini simptom khas yang di COVID yang dari awal dikatakan, batuk, kemudian bersin-bersin, rinitis, meler, gitu, khaslah penyakit virus. Shortness of breath itu kalau sudah ada mulai gangguan airway ataupun parenkimal muncul, itu bisa mix, nggak hanya restriksi sebetulnya. Sore throat itu karena mekanisme pertahanan upper airway, sebelum turun ke paru dia akan melakukan konstriksi atau segala macam dilakukan karena dia mau menghambat si virus ini masuk ke lebih dalam lagi. Dan viremia yang lain bisa dengan pegal-pegal saja, bisa dengan nyeri-nyeri tulang, harus viremia. Beberapa tidak ada batuk, tidak ada demam, tidak ada shortness of breathing, tidak ada nyeri tenggorokan, tapi dia ada mialgia, poliartralgia, kencing-kencing terus, kemudian rasa kering saja di tenggorokan, ternyata swab positif. Dan waktu di screening dalam satu keluarga, ternyata separuh dari keluarga tersebut swabnya positif. Komorbid harus diperhatikan, baik komorbid yang sudah ada dan
Komorbid terbanyak yang dirawat di kami karena COVID adalah diabetes mellitus. Lebih dari 80% pasien kami dengan diabetes existing memang dia pasien diabetes yang dengan pengobatan atau yang tidak diketahui ternyata HbA1c-nya di atas 6. Luar biasa tinggi, tidak pernah dia tahu, tapi memang dia pola makannya tidak baik, pola makannya banyak dengan fast food, tinggi gula, kemudian pola istirahat yang tidak baik, dan stresor yang tinggi. Mau tidak mau saat dia diisolasi di tempat kami, dia harus mengendalikan itu semua. Karena di fase awal kalau memang aktif sekali sedang virus itu sedang masuk, infeksi anoreksia nomor 1. Dia tidak doyan makan. Dia tidak suka makan. Tubuh akan melakukan seperti itu, reaksi tubuh untuk tidak memberi makan virus dan membuang. Jadi diare bisa terjadi, kemudian kencing terus, dan lain-lain. General advice yang biasa dikerjakan lah, general precaution. Jadi selain physical distancing, kalau batuk, dahak segala macam harus ditutup, otomatis dengan etika batuk. Jadi harus menggunakan masker setidaknya, cuci tangan. Karena sederhana, cuci tangan itu lebih murah daripada nantinya perlu vaksin. Cuci tangan saja, mati kok itu bakterinya. Pakai masker, hindari salaman, hindari pertemuan yang banyak orang. Karena akan terjadi pertukaran droplet di situ nanti. Lebih banyak di rumah dan menghindari keluar rumah apabila tidak terlalu perlu. Tapi mungkin yang harus ditambahkan nanti juga akan saya bahas di belakang, rumah, kantor, tempat kerja, termasuk juga mall mungkin ya, atau tempat tinggal atau yang lainnya harus diperhatikan tata udara. Karena penularan COVID tidak dilindungi oleh APD saja. Alat proteksi diri itu pertahanan terakhir untuk kami. Tetapi bagaimana menentukan zonasi, bagaimana kita tahu arah alur udara, bagaimana kita tahu saluran udara arahnya kemana, bagaimana kita tahu bahwa aliran udara itu tidak menuju dokter tapi menuju pasien. Itu harus dicermati dan mungkin dari teman-teman sejawat bisa meminta Komite PPI Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk menilai Departemen Rehab akan keamanan dari aliran tata udaranya. Karena itu menurut saya penting. Kami sedang renovasi di Persahabatan, mempersiapkan seluruh layanan untuk persiapan new normal. Nomor 1 yang dibahas adalah tata udara. Bagaimana exhaust harus di belakang pasien, tidak di depan dokter. Dokter harus di depan AC, alirannya harus menuju exhaustnya di belakang pasien. Di belakang pasien itu posisinya di bawah pasien, bukan di atas pasien. Karena virus ini droplet, bukan airborne, dan dia akan kesedot ke bawah ngikut gravitasi. Kalau exhaustnya ada di atas, ya tidak ada yang ngikut dia. Itu mungkin harus diperhatikan. Kemudian memperbanyak pertemuan mungkin via daring, seperti kita saat ini. Jadi saya nggak bisa main ke Bandung. Nah, important for rehab practice, ini tadi yang saya sudah katakan. Prevention for controlling infection. Hand hygiene, bawa sabun kemana-mana. Alhamdulillah negara kita kaya akan air. Jadi mudah untuk cuci tangan. Kalau nggak bisa cuci tangan juga bawa aqua bisa. Lebih aman daripada hand sanitizer, mudah, nggak pakai meledak. Surface decontamination yang saya infokan, alkohol 90%. Kalau mau lebih mahal ya murah aja. Minimal yang mengurangi exposure, ini nanti kepentingannya untuk alat-alat rehab, harus dilakukan controlling infections antar pasien, antar karena budaya kita memang budaya gathering, jadi kayaknya harus dipahami betul karena yang membuat Italia dulu COVID melekat kan budaya hampir seperti dengan kita. Kebersamaannya sangat tinggi. Jadi sekarang kebersamaannya dirubah jadi daring, jadi online. Ini yang kedua yang saya sempat katakan tadi yaitu Air Handling Unit, kami sebut AHU, Room Circulation Control. Tidak harus tekanan negatif, tapi kita lihat aliran udaranya kemana. Dari non-infeksi. Kalau dari non-infeksi ke kita aman, nggak apa-apa. Tapi kalau dari infeksi ke kita lari, kalau kuman itu bisa kita lihat. Masalahnya kita berurusan dengan virus yang termasuk kategori makhluk halus. Itu sangat kecil. Dan kita bisa lihat. Sehingga harus perhatikan betul
insight kami valneometer PPI karena kebetulan saya juga anggota komisi untuk mengetahui arah udara. Arah udara saat ini saya sebagai kepala KSM memohon kepada komite PPI untuk membahas hasil aman untuk staff dan aman untuk pasien. Tidak hanya safety, tapi medical staff dan staff safety penting karena tidak ada yang emergensi dalam pandemi. Kita harus yang aman. Tidak hanya APD dan selama ini yang dibuka terus, yang diulas terus hanya APD, tapi tidak ada satupun yang melihat ada di mana posisi exhaust-nya. Mungkin saat ini sejawat, staf, atau adik-adik bisa melihat kanan kiri di gedung tempat berada, ada di mana exhaust-nya. Jangan-jangan di atas. Rata-rata gedung di atas. Rumah sakit yang COVID di atas. Alhamdulillah rumah sakit itu desain oleh Rusia untuk rumah sakit infeksi. Jadi kami sudah mempunyai ducting dari pembuangan sedotan udara itu ke atap. Makanya di tempat kami tidak ada yang berjemur di atap. Karena disitulah lokasi tempat buangan udara-udara kotor yang dihasilkan oleh matahari. Gedung kami mendapatkan paparan matahari dari timur dan dari barat sepanjang hari sehingga itu sterilisasi alami. Gedung kuno yang tadinya kami sebel itu ternyata menyelamatkan hidup kami. Dan di kami, karena kami rujukan untuk infeksi, dari awal kami sudah punya sistem exhaust di bawah. Karena untuk TB yang sama-sama droplet, jadi sudah terbiasa exhaust ada di bawah di dekat pasien, bukan di dok. Jadi kalau sejawat ada yang mengenal namanya HEPA filter, bagus, iya, tapi jangan ditaruh samping dokter, tariknya samping pasien, karena dia nyedot. Ini kami edukasikan ke staf di perusahaan, baik medis maupun non-medis. Dulu filter ditaruh di sebelah hutan, naruh di jauh. Karena dia tahu dia filter aliran udara ke dia. Jadi itu penting, tapi arahnya harus betul. Ini respiratory rehab, bisa nanti slide sudah saya berikan. Yang penting intinya ada komprehensif dan memberikan tata laksana untuk respirasi rehabilitasi. Prinsipnya juga sama, prinsipnya nanti bisa dibaca. Ini simptom atas dan bawah saat awal kita mau latihan atau exercise testing, kemudian setelahnya lakukan lagi penilaian. Hematologi swab. Apa pentingnya? Karena ini virus, dan virus saat ini yang paling nomor 1 itu COVID, karena pandemi. Dideklar sedunia, saat ini ranking 1-nya COVID-19. Nomor 2 di Indonesia, pesaing dekat COVID yang mirip juga bentuknya adalah dengue fever, demam berdarah. Jadi kalau ada demam, dengan lab darah ada limfosit yang menurun, kemudian demam berdarah. Tapi lihat dulu ada yang disebut dengan neutrophil, NLR neutrophil limfosit ratio. Jadi NLR-nya cut-off point internasional 5, tapi kami 7, lebih tinggi karena memang sedang keberat yang datang. Neutrofilnya atau limfosit biasanya turun pada infeksi virus. Tapi monosit biasanya naik responnya. Entah kenapa monosit itu naik. Monosit yang di atas 10, kami masih duga kemungkinan kalau nggak dengue ya COVID. Infeksi apa sih yang sampai semua pasukan kronis pun ikut turun? Kalau dia lebih atas 12 atau 15 angka dari monosit, kami berani bilang COVID itu. Jadi hasil karena kami setiap ada morning report dan 2 minggu sekali melakukan evaluasi yang dipimpin oleh ketua tim treatment yaitu Dr. Erlina Burhan untuk memutuskan apa yang akan kami kerjakan untuk minggu ini. Setiap minggu berubah. Swab
juga harus dilihat. Nanti parameter berikutnya akan kita lihat kadar swab itu PCR, RT-PCR kami menggunakan GeneXpert dalam lab ini kami bisa mengerjakan sendiri, mendapatkan treats dari untuk pasien yang dirawat sahabatan. Kemudian ECG dan cardiac enzim juga dicek dengan beberapa berefek ke jantung. Tadi saya infokan asitromisin dan lain-lain itu membuat kalau ada gangguan ya kita harus stop. Radiologi untuk lihat lesi, ground glass opacity biasanya ada di subpleural, menandakan itu lesi aktif, tapi tidak selalu, karena bisa ada bersih, tidak ada sesuatu di paru sama sekali di CT scan-nya. Kita nilai kembali. Ini exercise testing, ini kita harus menilai parameter tadi, kemudian tetap kita harus bahwa COVID ini peniru yang ulung. Dia the greatest mimicking and unpredictable. Jadi kita selalu lihat pasien seger, sehat. Tuh ini kuda Trojan soalnya. Begitu dia sudah masuk, apalagi pasien ini dengan diabetes, di mana virus replikasi itu butuh gula, dia bisa meledak kapanpun. Begitu metabolisme tubuh, begitu pasien tersebut tidak bisa kompensasi daya tahan tubuhnya, pasukan innate immunity-nya sudah failure, decompensated, langsung dia meledak berkali bisa jutaan dan jadi cytokine storm. Infectious state, pentingnya buat dokter Reha, meskipun saya dokter Bangsal, penting, apakah infeksius apa enggak, masih nular nggak sih? COVID virus, limiting disease, tapi ini virusnya masih nular. Apa? Karena swab itu, kalau si COVID-nya sudah mati, jasad ada di dalam disikat, disodok, disikat, diperiksa dengan RT-PCR dan dalam GeneXpert itu, meskipun itu tinggal jenazah COVID, tetap positif. Jadi ada masa kami belum terlalu cerdas, itu awal bulan Februari Maret sampai 10 minggu, sampai 10 minggu di swab sehari seminggu 3 kali positif terus sampai orangnya sudah takut. Swab itu bukan menginginkan. Sampai kemudian di bulan Mei itu ada riset dilakukan oleh sejawat mikrobiologi dengan Asia Tenggara di Singapura. Mereka menyatakan bahwa kan dari swab itu angka positifnya sekitar 70%. Jadi masih bisa negatif palsu. Itu 37%. Deg-degan kan kalau pas lagi negatif palsu ternyata ini bukan, ternyata palsu ininya hasil swabnya negatif. Jangan masih. Bagaimana memastikan? Di kami mulai dari Juni ini dari sejauh laboratorium RT-PCR ini mengatakan tentang cycle time value, cycle time atau CT value. Jadi di situ kami DPJP bisa cek di dalam FastLab karena semua data ada di dalam SimPrima. Swabnya itu ada hasil dari sejauh kami mikrobiologi klinik mengatakan bahwa positif tapi virulensi rendah atau tidak menular. Kenapa beliau bisa mengatakan begitu? Ada nilai CT value atau cycle time value. Cycle kan putaran ya, circle. Kan dia di centrifuge. Diputar berapa kali sampai dia positif. Karena begitu ada garis nampak yang terkonfirmasi itu swabnya positif. Hasilnya positif setelah lebih dari cycle 30 kali, berpositifnya itu virusnya rendah atau corona yang ada terdapat di dalam sel orofaring tersebut kemungkinan besar adalah corona yang sudah mati atau dead body. Sehingga cut off point 10 yang dipakai oleh Singapura ini kan
karakteristiknya paling mirip dengan Indonesia. Sehingga kami begitu swab lebih dari city value lebih dari 30, kami dengan klinis yang bagus kami akan pulangkan. Dengan klinis yang belum bagus, dengan berani kami bisa memberikan latihan, dan saya juga melakukan latihan batuk dengan lebih nyaman gitu. Saya bisa bawa dia keluar dari gedung isolasi meskipun tetap di zonasi merah untuk menghirup udara di luar, karena kami punya teras yang sisi merah. Mungkin buat sejawat yang pernah singgah ke Persahabatan, ingat mungkin Kang Rahmat mungkin ingat ya, ke daerah Soka atau Melati di Persahabatan. Kenapa Kan saya banyak pohon. kenapa saya colek Kang Rahmat? Kang Rahmat ini keponakannya Profesor Menaldi Rasmin ini. Bener Iyalah. itu. Eta mas saya mah nanti dilaporin ke Prof Menaldi kalau nggak ngajar bener. Di untuk COVID itu mah, nah apa Pak tuanya Pak Rahmat nih, orang-orang Koto Gadang. Jadi ini untuk cycle time. Saya selain kami tidak ada yang memperhatikan cycle time. Jadi ini sangat penting karena buat kita dok kalau adanya cuma swab positif dok atau swab negatif, dilakukan pemeriksaannya di mana? Kalau dilakukan di Hasan Sadikin coba cari dokter patologi biologi patologi kliniknya. Info ke mereka. Medical record sekian, CT value berapa? Bingung kok dokter. Ya kan mau ketularan karena itu ke safety. Blood glucose level juga penting. Kalau masih belum terkendali, mungkin makanannya virus. Kalau kombinasi dengan fase anoreksi kan fase dari infeksi. Ya, tapi glukosa dan lain cakep itu. Untuk replikasi luar biasa banyak dan ya, jelas menular. Posisi untuk APD kita pastikan si dan kita jauh house kalau di kami. Nanti ada gambar yang saya akan tunjukkan. Lab sitotom, inflamasi paling CRP, aktif protein, kami harapkan CRP di bawah 100. Kalau di atas 100 itu keluar tinggi. Untuk geriatri apalagi mortalitasnya lebih tinggi. Monitoring sama, pulse oximetry bisa, sphygmomanometer itu tensi, tapi tensi ini saya gunakan, jadi saya menggunakan sebagai manometer untuk mengukur pressure dari diafragma, karena saya tidak mungkin menggunakan alat yang canggih, karena alat yang saya bawa di zona merah harus dimerahkan dan tidak boleh keluar. Termasuk pasien-pasien yang masuk ke Persahabatan, tidak boleh membawa baju sendiri karena alat ataupun barang pribadi selain handphone harus ditinggal dan kantor. Kalau HP masih bisa disurface dekontaminasi. Borg scale untuk menilai sesak, National Respiratory Muscle Indicator biasa, tapi kami tidak gunakan untuk sementara kecuali yang kami yakinkan swabnya bagus bisa diberikan peak puff. Tapi ini pun belum kami mulai. Saya baru mulai melakukan mengukur chest ekspansi. Ini Borg scale saya yakin adik-adik atau sejawat yang saya hormati tahu. 1 sampai 10 seperti Merck scale saja di print ditinggal aja tidak perawatan. Jadi kalau saya punya laci yang isi peralatan rehab dari mulai meteran, pensil, saya tidak pakai pulpen karena pasti dipinjam. Saya pakai pensil, berikut rautan satu bag itu saya tinggal di laci untuk diberikan untuk latih. Kami tidak semua terrehab. Kami punya untuk yang memiliki komorbid mengizinkan dan kami mengatur paparan untuk mengurangi virus yang termasuk stres itu. Mungkin saya termasuk lumayan saya masuk di dalam gedung isolasi.
Paling applicable itu situs tenteng. Sebetulnya fometer bisa. 6 minute bisa. Respiratory muscle stress nantinya kami bisa melakukannya. Cuma ini masalahnya adalah terjadi desaturasi pada pemeriksa. Sayanya yang jadi situs ten itu mudah, pengaturannya juga lebih mudah. Kalau untuk kategori melakukan exercise testing di ruangan dengan tekanan negatif itu rasanya aduhai, Masya Allah itu luar biasa banget. Jadi dengan Google dan mata yang sedikit rabun kita harus melihat kalau pakai meter, kalau ini sepertinya kecepatannya lumayan tinggi, jadi saya menggunakan situs ten yang paling mudah dikerjakan, bisa menggunakan parameternya di HP dan bisa jadi latihan untuk dia sendiri. Ini situs ten, saya minta untuk duduk kemudian berdiri, tangannya sebetulnya di dada, tapi kalau pasien merasa itu ya nggak apa-apa, tapi setiap kan harus di posisi yang sama. Diminta duduk ke berdiri dengan waktu dan pengaturan nafas semampunya dia, kita batasi waktunya 30 detik. Bisa 12 kali. Tapi jangan diinformasikan ke pasien, nanti dia berlomba dengan dirinya sendiri. Kita catat aja ya Pak, silahkan. Kita catat aja silahkan. Pertama, kita lihat perbaikan. Nah, masihkan Bapak nilainya sekian, hari minggu pertama sekian, minggu kedua sekian. Berarti perbaikan. Bilang kenapa sebelumnya. Kita bilang normalnya sesuai literatur tuh 12 kali Pak dalam 30 detik gitu. Kalau dikasih tahu dari awal mereka akan berlomba dan kita tidak tahu fungsional yang sebetulnya. Jadi kita minta duduk berdiri semampunya agar bisa menggambarkan aktivitas dia sehari-hari. Ini dilanjutkan untuk follow up. Pasien mereka lapor dok 17 kali dok. 30 detik, oh iya terima kasih, bagus. Ada yang kirim karena cuma setengah menit, jadi 30 detik mereka bisa kirim video. Dan di situ saya bisa lihat, dan ini salah satu virtual teleconference atau telerehabilitasi yang paling murah hanya dengan video rekaman. Yang dikirim ke kita sekalian untuk dokumentasi. Dan itu untuk mengatur untuk follow up-nya juga. Tes ekspansi, gerakan, lihat posisi saya menghadap punggung pasien, pasien menghadap yang berlawanan. Jadi ini indirect respiratory test untuk lung compliance. Sebetulnya saya harusnya mengukur pengembang dengan respimeter atau power strength, tapi tidak mungkin. Jadi yang saya bisa ya udahlah saya ukur aja lah ngembangnya dari yang hari sehingga saya tidak tahu nilai nominal klinik diferensiasi saya tidak tahu karena ini kasus COVID dengan restriktif lung, tapi tidak tahu bagaimana minggu pertama, minggu kedua dan ketiga dan seterusnya, dan saya tahu apakah menurun atau membaik. Apabila tes ekspansi, apa kelihatan dok manfaatnya? Suatu ketika saya merasa kok tes ekspansinya kok turun, biasanya tidak segini kok turun. Betul, CRP-nya tinggi, inflamasi dengan sitokinnya bangun. Padahal parameter yang lain masih sama. Jadi akhirnya mata bisa didengar oleh sejawat yang lain. Aku cek fungsionalnya perburukan loh, coba dilihat deh. Cek ulang CRP-nya. Kan CRP kita bisa cek ulang setiap 1 minggu sekali. Ini baru 3 hari yang kemarin. Coba cek ulang, betul naik. Gitu. Kita nggak ada yang tahu. Berbeda karakternya untuk setiap pasien. Tapi kalau functional parameter, tadinya dia 12 kali atau 17 kali situs ten test, tahu-tahu kok 5 kali ngap. Lepas dari semalam tidak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Sesak dok, nggak enak, nggak bisa bangun. Tanda-tanda desaturasi. Jadi setelah kita lihat betul oksigennya turun. Kadang-kadang oksigennya masih 9, tapi begitu aktivitas turun. Ya. Itu kalau kita tidak koreksi, kita meter CRP-nya, sebentar lagi akan 88 atau 90. Kalau kita high flow nasal kanul, akan intubasi.
Sedangkan pasien-pasien yang diintubasi di persahabatan karena COVID tidak ada yang selamat. Intubasi karena sitokin stom di paru dengan hialinisasi alveol seluruhnya anumerta. Belum ada karena memang sulit sekali stiff lung-nya. Tapi kalau komorbidnya bisa ditanggulangi, intubasinya hanya karena perburukan komorbid, tapi sitokin stomnya memang bisa ditahan karena kami kerjakan CRRT, jadi continuous renal replacement terapi seperti plasmafaresis, tapi tidak semua kan cuma bisa kapasitas 2 pasien, jadi harus dipilih betul mana yang bisa ditolong dan mana yang tidak. Ada yang beberapa yang sudah lajunya lumayan tinggi, kami tahu itu tidak akan tertolong, hitungannya sudah hari ini atau besok dia tidak ada. Desaturasinya cepat sekali. Oke. Ini diafragma strength. Jadi yang saya bilang tadi saya pakai manometer, ini penelitian ini pernah dilakukan oleh Dr. Arief Sumarjono, kalau saya nggak salah dulu dari Bandung. Beliau hampir angkatan di bawah saya sama Dr. Eliana Sungkar. Beliau mengerjakan ini untuk back pain kalau saya nggak salah. Kemudian saya modified ini untuk menggunakan untuk di posisi diafragma. Jadi bagaimana diafragma itu mendorong manometer yang sudah saya isi dan berapa pasien-pasien dengan back pain supaya diafragma kanan dan kiri kami cek juga karena belum tentu sama kanan dan kiri. Ada beberapa yang berbeda, tapi mayoritas sama. Kemudian exercise untuk hospitalization dan post hospitalization. Ya kalau hospitalization lebih sering ke respiratory base saja dan mobility. Kami tidak memberikan latihan lain karena harus memastikan dia infeksiusnya di inspiratory base exercise itu yang tarik nafas. Lebih bagus tapi istirahat. Dan untuk mengenali tubuhnya sendiri. Jadi kalau sudah mulai lelah, sudah mulai capek, nafasnya mulai mengas-mengas atau bicara terputus-putus, stop. Paling mudah yang di-monitoring adalah nadi, heart rate. Kalau bisa punya saturasi oksigen, sangat bagus dan sangat kita anjurkan. Tapi tidak semua pasien memiliki sosial ekonomi yang mampu untuk membeli pulse oximetry. Kalau pasien memiliki meteran, kami juga sangat anjurkan. Kami menganjurkan pasien membeli sendiri. Harganya murah, tapi kalau kita berikan, tidak ada pendidikan untuk dia. Nanti dia tidak merasa itu penting untuk dia. Meskipun harganya mungkin 3.000 atau 4.000 satu meteran itu. Tapi dengan dia membeli, dia bertanggung jawab atas kesehatannya. Ini guideline untuk post hospitalization dari Montefiore bisa didapat ini dari SPRM kemarin untuk latihan paling banyak ya general exercise, ini latihan post hospitalization ya, stretching, flexibility, ADL, core terutama karena kaitannya dengan inspiratory exercise dan otot inspirasi terbesar adalah diafragma. Latihan tengkurap ini latihan favorit pasien-pasien kami, yang kami juga mudah karena pasien kayaknya gampang suruh tarik nafas, buang nafas, perutnya kempes. Ternyata itu sulit. Jadi kami tengkurap karenanya pasien sudah ganjalnya lebih tebal, 2 bantal atau bantal dan selimut. Itu kurang naik sedikit yang digambar harusnya persis di diafragma dan otot upper back-nya harus lebih rileks dari hal itu. Ini hanya nara coba, kami minta tolong salah satu staf kami. Kemudian minta dia tarik nafas, perutnya gembung, buang nafas. Waktu mencontohkan, kita berikan manometer di perutnya supaya dia lihat benar nggak dia bergerak. Yang dimonitoring sama dengan tadi, heart rate, oksigen saturasi, dan simptom.
Ini latihan yang kami berikan. Latihan ini ada di YouTube Rumah Sakit Persahabatan, dibuat oleh tim treatment. Kami dari KSM Rehab yang mengajukan, tim treatment diketuai oleh tim gugus komando COVID, dari tim treatment adalah ketuanya Dr. Erlina Burhan. Jadi ini tidak hanya saya yang memberikan, di dalam tim treatment dokter penyakit dalam, dokter paru pun memberikan link dari YouTube tersebut. Itu bisa diakses, di sini YouTube-nya, nanti bisa dilihat. Latihan ini bisa dengan mudah diberikan ke pasien, dan pada waktu dirawat kita memberikan bimbingan yang akan kita minta untuk dilanjutkan selama di rumah. Sebagai penutup, respiratory rehab itu perlu diimplementasikan untuk mencapai recovery fungsional yang baik, untuk mencegah komplikasi setelah dirawat, bahkan lebih awal pada mulai dia dirawat setelah dia stabil jadi keluar dari ICU, dan pada masa long term karena kita tahu kalau parunya affected, fibrotic lung, post-COVID itu tantangan, dan sebentar lagi mungkin akhir tahun atau tahun depan akan terjadi tsunami fibrotik lung. Banyak sekali karena pandemi. Dan saya yakin sejawat paru tidak akan bisa mengatasi itu. Pasti butuh dokter rehab dengan fungsional. Untuk memperbaiki the remain functional, itu kerjaan dokter rehab. Mohon izin ini saya tulis di sebelah kiri. New normal yang digaung-gaungkan itu untuk kami adalah kayak rule of engagement, bagaimana kita harus menghadapi COVID untuk seterusnya, nggak tahu sampai kapan. Seperti bagaimana kami menghadapi TB, bagaimana kita menghadapi HIV ataupun hepatitis dan penyakit menular lain. Perhatikan patient safety, jelas. Kan safety pasien yang yang tidak hanya memperhatikan COVID adalah non-COVID. Jangan sampai dia terkena COVID. Kemudian environmental safety, kita yakin bahwa aman zonasinya sehingga tidak terkontaminasi, sehingga medical staff safety dijamin. Bahkan rumah tangga mayoritas punya AC, tapi sudah tidak ada lagi yang mempunyai exhaust. Saya ya dia punya matikan bisa, padahal sirkulasi kalau tidak ada exhaust untuk dilusi kan isi udara yang ada di dalam, kemudian ditarik oleh exhaust untuk menarik keluar. Itu yang mungkin harus dievaluasi. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Yang saya harapkan semua keilmuan yang kita punya harus dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk berdoa, memohon keselamatan pasien, keselamatan kita semua. Doa orang sakit itu diijabah dengan luar biasa. Jadi saya agak matre kalau di ruangan. Saya akan rawat Bapak dengan lebih baik kalau Bapak mau baca Al-Fatihah cuma saya.